Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah baru dari penulis asal Sumatera, yaitu Mas Yudarian. Jadi Mas Yudarian ini asal domisili di Sumatera, tapi dia punya darah Jawa juga. Dan kisahnya keren banget ini teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran buat masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk ke dalam kisahnya. Santet untuk orang skeptis. Pria itu bernama Andi. Ia baru saja memarkir mobil tua mereka di depan sebuah rumah besar yang tampak seperti menolak untuk runtuh meskipun waktu jelas telah menuntutnya. Cat dindingnya mengelupas, meninggalkan bercak-bercak hitam di antara kayu yang mulai lapuk. Pohon besar di samping rumah menjulurkan ranting-ranting kurusnya ke arah jendela yang gelap, seolah mencoba memberi peringatan untuk tidak nekat masuk ke dalam rumah itu. Tapi tidak untuk manusia yang satu ini. Andi hanya mendengus kecil sambil meraih tasnya dari kursi belakang. Bagi Andi, seorang pria berusia 32 tahun yang hidupnya berkisar pada rutinitas dan logika, rumah ini hanya bangunan tua biasa, tempat yang tidak layak untuk diselimuti oleh cerita mistis. Di kursi belakang, Uci, istri dari Andi, masih sibuk membereskan tas kecil Nadia, putri mereka yang berusia 5 tahun. Uci adalah kebalikan dari suaminya, lembut, penuh perhatian, dan cenderung peka terhadap hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Namun, ia selalu bisa menghormati pikiran suaminya dengan tidak menebatnya. Ia menatap rumah itu dengan perasaan was-was. Insting keibuannya membuatnya enggan membawa Nadia ke tempat seperti ini. Apa nggak ada tempat yang lebih normal? Tanya Uci pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara suara ranting yang berderit di embus angin. Andi yang sudah turun dari mobil hanya menggeleng sambil tersenyum sinis. Ini rumah peninggalan keluarga, bukan penginapan mewah, Uci. Lagi pula, apa yang harus ditakutkan sih? Paling-paling hanya cicak atau tikus yang berlarian di dalam. Kurang-kurangilah mendengarkan podcast horor bodoh itu. Bukan soal itu, Andi. Tempat ini rasanya aneh, balas Uci memandangi jendela gelap di lantai 2 yang tampak seperti sepasang mata yang mengintai mereka. Nadia yang baru turun dari mobil dengan boneka kain usangnya di tangan ikut menengadah menatap rumah itu. Anak kecil itu tidak bicara banyak, tapi matanya yang bulat dan lucu menyorotkan ketertarikan sekaligus ketakutan. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, seolah tahu ada sesuatu yang ganjil. Namun Andi tetap tidak peduli. Ia orang yang skeptis, tidak percaya pada apapun yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Baginya, ketakutan Uci hanyalah imajinasi yang berlebihan. Oke, kita masuk sekarang. Jangan sampai malam ini kita cuma tidur di dalam mobil karena kalian takut bayangan sendiri, jawab Andi dengan senyum yang kecut. Andi melangkah ke pintu rumah lebih dulu, sementara Uci dan Nadia mengikutinya dengan enggan. Udara di sekitaran terasa lebih dingin, dan bau tanah lembab bercampur kayu lapuk menyambut mereka meski tidak ada yang berbicara. Suasana hening itu seperti memberikan peringatan sahabat. Tapi seperti biasa, Andi menganggap semua itu tidak lebih dari kebetulan. Andi membuka pintu rumah dengan sedikit usaha. Engselnya berderit panjang menciptakan suara yang menggema di lorong gelap di balik pintu. Bau khas rumah tua dengan kayu yang melapuk itu langsung menyeruak, membuat Uci menutup hidung dan mengerutkan alis. Kalau situasi seperti ini, yang kita butuhin tuh masker.
bukan jimat. Seloroh Andi sambil menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih itu menari di dinding yang penuh coretan hitam. Entah itu jamur, jelaga, atau sesuatu yang lain. Uci melirik Nadia, memastikan anak itu tetap berada di dekatnya. Kamu yakin tempat ini aman? Lantai kayunya sudah rapuh. Aku nggak mau ada yang jatuh nantinya. Timpal Uci ketus. Tenang aja, balas Andi tanpa menoleh. Ia berjalan mendahului mereka, menyusuri lorong sempit yang tampak seperti tidak pernah disentuh cahaya matahari selama puluhan tahun. Ya, kalau memang rapuh kan aku yang bakalan jatuh terlebih dulu. Kamu kan selalu bilang beratku berlebih, kata Andi. Uci hanya bisa mendesak, terlalu khawatir untuk menanggapi leluconnya. Nadia tiba-tiba berhenti melangkah. Ia menarik ujung baju ibunya sambil menunjuk ke salah satu sudut lorong. Mama, boneka aku jatuh. Uci menoleh dan melihat boneka kain usang milik Nadia tergeletak beberapa meter di belakang. Tepat di depan sebuah pintu kecil yang setengah terbuka. Pintu itu tampak seperti akses untuk menuju ke ruang bawah tanah. Andi mendengar itu dan langsung berbalik. Andi menegus. Ia berjalan menuju pintu kecil itu dan mengambil boneka tersebut. Saat meraihnya, ia merasakan sesuatu yang dingin. Boneka itu basah di bagian perutnya meskipun lantai di sekitarnya kering. Ia mengangkat boneka itu lebih dekat ke cahaya senter. Ada noda merah sama yang menempel di kainnya. Darah, gumamnya. Tapi ia segera menepis pikirannya. Mungkin cuma karat. Andi segera menyerahkan boneka itu kembali ke Nadia, lalu menatap pintu kecil yang masih setengah terbuka. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang terasa seperti mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Tapi ia menggeleng dan menganggap jika itu hanyalah efek dari lampu senter semata, boleh jadi itu benar adanya. Seperti ini cuma ruang bawah tanah, gak ada apa-apa di sini. Ayo kita lanjut, kata Andi dengan nada santai. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, pintu itu tiba-tiba menutup dengan bunyi yang keras seolah didorong oleh sesuatu. Nadia memeluk erat Uci, sementara Uci mundur dengan wajah yang tegang. Andi, Uci berkata pelan, suaranya bergetar. Andi menatap pintu itu dengan alis terangkat. Cuma angin, atau bisa jadi pintunya memang rusak. Udah, jangan langsung panik gitu, jawab Andi. Lorong itu terasa lebih panjang daripada yang seharusnya. Uci menggenggam tangan Nadia erat-erat, matanya terus bergerak dengan gelisah, menatap bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding setiap kali cahaya senter Andi bergerak. Sementara itu, Andi melangkah lebih cepat di depan mereka seolah tidak ada apapun yang salah, meskipun yang memegang senter terlihat sedikit gemetar. Coba kamu pikir, Uci, katanya berusaha memecah keheningan yang terasa menekan. Apa yang tadi kita lihat? Pintu tua yang tertutup ini cuma terkena angin aja. Tidak ada yang menakutkan sih. Lagi pula, kalau kita bisa meyakinkan orang lain untuk membeli rumah ini, komisinya bisa buat renovasi rumah kita biar jadi lebih besar. Bukannya kamu mau punya studio sendiri? Uci tidak menjawab. Nafasnya terlalu berat untuk berdebat. Nadia tiba-tiba saja menangis di pelukan ibunya mendengar perdebatan aneh kedua orang tuanya, dan suara anak itu terdengar seperti satu-satunya hal yang nyata di antara kekosongan lorong itu. Namun, setiap kali Andi mencoba berbicara, ada sesuatu di udara yang membuat suaranya seolah tertelan oleh kehampaan. Langkah-langkah mereka menggema panjang, tetapi gema itu kadang terdengar aneh, seperti ada langkah lain yang mengikuti di belakang mereka. Andi, langkah kita bertiga aja kan? Uci akhirnya bersuara. Nada suaranya penuh dengan kecemasan. Andi berhenti dan memutar badan, menyorotkan senternya ke arah Uci dan Nadia. Ya jelas aja dong cuma kita bertiga. Kamu pikir apa sih? Ada orang lain di sini? Kalaupun ada, ya lebih baik dong. Kita kan jadi bisa nanya-nanya mereka soal sejarah rumah ini, supaya aku nggak bingung kalau ditanya calon pembeli. Jawab Andi tegas. Andi menolehkan kepalanya ke arah lorong yang baru saja mereka lewati. Sekilas ia juga mendengar suara itu seperti langkah kaki yang menyeret lambat tapi konsisten. Ia mengerjitkan dahi dan menyorotkan senter ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya dinding kosong dan bayangan panjang mereka sendiri. Dengar ya, kata Andi sambil mencoba tersenyum meskipun ekspresinya terlihat tegang. Ini semua
Itu hanya permainan pikiran kita. Udara di sini lembab, suara langkah kita mungkin memantul ke arah yang aneh. Jangan bikin ini lebih seram daripada yang seharusnya. Lanjut Andi menjelaskan, namun kata-katanya belum selesai ketika terdengar suara ketukan keras lagi. Kali ini di dinding tepat di samping mereka. Uci melompat kaget. Sementara Nadia menjerit kecil. Suara itu terlalu dekat, seperti ada seseorang yang mengetuk-ngetuk dari balik dinding. Lihat, pasti kayu lapuk ini yang memuai, ujar Andi dengan nada datar meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kamu itu terlalu sensitif, Uci. Ia mengetuk dinding itu dengan buku jarinya menghasilkan suara kosong. Gak ada apa-apa kan? Cuma tembok biasa ini kok. Tapi sebelum ia menarik tangannya, sesuatu mengetuk balik dari sisi lain dinding. Tok tok tok. Andi terpaku di tempat. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguannya membujah. Ini angin, atau mungkin ada ruang kosong di belakang dinding ini, gumamnya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Uci mundur selangkah, menarik Nadia lebih dekat. Andi, kita pergi sekarang. Andi tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Kenapa lagi sih? Kita kan belum sempat ngelihat lantai 2. 5 menit lagi deh. Uci hanya mendengus kesal. Aku tunggu di mobil. Andi pun mengiyakan dan membiarkan Uci pergi keluar dengan Nadia, lantas melanjutkan penyelidikan mengenai rumah tua itu. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara lain terdengar. Kali ini lebih jelas. Bukan suara ketukan, melainkan suara bisikan panjang, serak, dan tidak beraturan. Kata-katanya tidak jelas, tetapi ritmenya seperti memanggil, seolah suara itu mengundang Andi untuk mendekat. Bisikan itu semakin jelas, berubah menjadi tawa kecil jauh di ujung lorong. Tawa itu terdengar seperti anak kecil yang bermain-main, tapi dengan nada yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang lain bersembunyi di baliknya. Andi hanya bisa menelan ludah. Kali ini logikanya yang selama ini menjadi tameng hidupnya mulai terasa rapuh, meski hanya sepersekian persen. Sial, gara-gara si Uci nih, aku jadi gak nyaman di sini. Semoga saja rumah ini segera terjual. Andi pun keluar dari rumah itu tanpa perlu bertanya kepada dirinya sendiri apa yang baru saja terjadi di rumah itu. Lain kali, aku tidak mau ikut denganmu melihat rumah-rumah yang akan kamu jual. Toh kamu juga pemberani. Gak perlu aku, kata Uci ketus saat Andi baru saja duduk di balik kemudi. Loh, kan niatnya aku mau sekalian ajak Nadia liburan sekolah, jawab Andi. Liburan sekolah itu kancol, bukan ke rumah kosong seperti ini, timpal Uci. Ya, jawab Andi seraya menoleh ke kursi belakang tempat Nadia sedang memeluk boneka dan menahan isak tangisnya yang sudah mulai mereda. Maafin ayah ya Nadia. Ayo kita beli makan. Nadia mau makan apa? Es krim mau? Sambungnya mempucuk anaknya. Nadia mengangguk tanda setuju. Mereka pun lalu pergi dari halaman rumah tua yang sebenarnya akan laku mahal jika dijual. Hanya perlu modal beberapa juta untuk memperbaiki warna cat yang sudah mulai mengelupas dan uzur tertelan usia. Andi dikenal sebagai salah satu agen real estate sukses. Namanya sudah menjadi jaminan mutu di kalangan klien yang ingin rumah mereka terjual dengan cepat. Dengan kepiawaiannya berbicara, ketajaman membaca pasar, dan strategi pemasaran yang taktis, Andi mampu mengubah rumah paling suram sekalipun menjadi properti yang menarik di mata calon pembeli. Dalam dunia yang kompetitif, ia telah membuktikan jika dirinya sebagai sosok yang tak hanya cerdas tetapi juga berani mengambil resiko. Namun, ada satu hal yang sering menjadi batu sandungan bagi Andi. Pemikirannya yang terlalu rasional di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, di mana banyak orang yang masih percaya pada hal-hal klinik semacam Feng Shui atau keberadaan energi gaib di dalam rumah. Sikap skeptis dari Andi seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika klien membicarakan arah rumah yang salah menurut Feng Shui atau keberadaan penunggu di sudut tertentu, Andi biasanya hanya tersenyum tipis menganggap itu sebagai imajinasi belaka. Baginya, semua masalah bisa diselesaikan dengan logika dan perencanaan yang matang.
bukan klinik atau ritual. Pandangan ini, meski sering membuatnya tampak tegas, juga membuat beberapa klien ragu untuk sepenuhnya percaya pada pendekatannya. Tidak semua orang berduit percaya dengan klinik, dan tidak semua orang yang berduit itu tidak percaya. Di dunia properti yang kompetitif, Andi memiliki pesaing berat yang seringkali merasa kesal dengan sikap skeptis dan rasionalnya. Tidak ada yang salah dengan itu, justru dibenarkan, tetapi arogansinya yang seharusnya dikontrol. Nia, seorang agen properti berpengalaman, adalah sosok yang sangat menghormati hal-hal gaib dan klinik. Meskipun sesekali ia tetap menepis hal-hal aneh yang terjadi menimpa hidupnya, Nia tetap mengedepankan logika tanpa membuat orang tersinggung. Meski di balik otaknya terdapat misteri gelap yang ia simpan, Nia percaya bahwa energi gaib, feng shui, dan keberadaan makhluk halus di dalam rumah bisa mempengaruhi calon pembeli. Bagi Nia, menjual rumah bukan hanya soal tampilan fisik dan harga yang kompetitif, tetapi juga tentang bagaimana rumah tersebut berperasaan dan juga sejarah dari rumah tersebut. Lalu, bagaimana pula ia bisa membantu kliennya merasa aman dan nyaman secara emosional dan spiritual. Nia merasa kesal dengan sikap Andi yang sering mengabaikan aspek-aspek ini. Andi selalu menganggap masalah seperti arah rumah atau apakah ada penunggu di suatu ruangan sebagai hal yang remeh dan tidak penting. Sementara bagi Nia, hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari pendekatannya. Ia percaya bahwa jika energi sebuah rumah tidak baik atau jika ada gangguan gaib, maka rumah tersebut sulit untuk terjual. Meskipun secara fisik tampak sempurna, Nia seringkali merasa bahwa Andi terlalu arogan dengan sikapnya, apalagi mengingat kenyataan bahwa Andi hampir selalu berhasil menjual rumah lebih cepat dari dirinya, meskipun tanpa memperhitungkan aspek yang Nia anggap penting. Dan hal ini membuat Nia semakin merasa perlu menunjukkan bahwa pendekatan spiritualnya memiliki nilai lebih. Meskipun dia dan Andi seringkali bersaing di dunia properti, keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang lebih kompleks daripada sekedar rivalitas profesional. Di luar persaingan mereka dalam menjual rumah, Nia dan Andi telah lama saling mengenal dan bahkan memiliki beberapa pengalaman kerja bersama di masa lalu. Keduanya pernah bekerja dalam satu tim proyek besar, dan meskipun sering berbeda pendapat tentang cara-cara terbaik untuk menjual properti, mereka saling menghargai keahlian satu sama lain. Andi mungkin menganggap pendekatan dia yang berfokus pada hal-hal gaib sedikit berlebihan, sementara Nia terkadang merasa frustasi dengan sikap skeptis Andi, tetapi keduanya tahu bahwa mereka bisa saling bergantung ketika dibutuhkan. Tanpa disadari, sikap kompetitif mereka justru memperkuat hubungan pertemanan mereka, membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi dunia properti yang penuh dengan tekanan. Keesokan harinya, setelah mengintip rumah tua yang diperiksa Andi, dirinya mendapatkan tugas penting untuk menjual sebuah rumah yang tidak terlalu besar, dan lagi-lagi itu adalah rumah tua yang belum lama kosong. Penghuninya meninggal dunia lantaran virus corona yang menyerang beberapa tahun lalu. Sialnya, Andi harus bermitra dengan Nia, atau justru itu hal sial yang menimpa Nia, entahlah. Tapi syukurnya ada dua orang lagi yang ikut dalam proyek itu, Joko dan Bram. Mereka berdua orang biasa saja. Setelah mengadakan pertemuan antara klien adalah anak dari pemilik rumah yang sudah meninggal, muncul sebuah gagasan untuk merenovasi rumah itu agar terlihat lebih modern. Entahlah seperti apa skemanya, tidak terlalu penting untuk dibahas, dan sialnya lagi, rumah itu berada jauh dari kediaman mereka. Beri aku satu alasan kenapa aku harus ikut dalam tim ini, tanya Nia tegas ke pemimpinnya. Fee-nya besar dan 15% penjualan dibagi 5, jawab pemimpinnya dengan lugas. Oke, deal, saut Nia yakin. Ya, jika sudah menyangkut perkara uang, semua pertimbangan yang memberatkan maka akan segera runtuh dalam sekejap. Uang seakan membuat segala hal menjadi lebih mudah, apapun itu. Sepertinya tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Uang seolah menjadi raja atas segala masalah, hingga terkadang manusia rela mengingkari keimanannya demi uang dan bahkan menuhankan uang.
Begitu juga dengan kuasa. Sudahlah, tidak perlu melebar kemana-mana, kita kembali ke Andi. Sepulang dari pertemuannya dengan klien dan para rekan kerjanya, Andi pulang ke rumah dan lagi-lagi mendapati istrinya sedang asyik mendengarkan siaran podcast horor di salah satu channel YouTube. Hal itu sebenarnya bukan suatu aktivitas yang ganjil untuk Andi. Pasalnya, keseharian Uci hanyalah membersihkan rumah, mengurus suami dengan baik, dan di sela waktu senggangnya Uci akan bersantai di kursi empuk. Hasil jeripaya Andi seraya menikmati keseraman para pencerita yang digadang-gadangkan sebagai kisah terseram dari hasil kejadian yang nyata, tapi lagi-lagi tidak ada yang tahu atas kebenaran itu. Kan sudah aku bilang, kurangi mendengarkan podcast bodoh itu, pembodohan itu. Tidak ada hal baik yang bisa diambil dari cerita bohong itu. Tidakkah kamu sadari? Beberapa hari lalu gempar sebuah cerita mistis yang membuat kerugian bagi para penduduk desa. Wah, kan itu? Jadi untuk apa lagi kamu mendengarkan itu? Kata Andi. Ya ampun Andi, ini kan cuma sekedar hiburan aja bagiku. Tidak akan aku jadikan panutan juga kok. Kamu pikir aku akan menelan mentah-mentah semua cerita mereka? Enggak lah, logikaku juga masih bekerja dengan baik kok. Lagi pula, aku tuh lebih baik mendengar cerita seperti ini daripada harus mendengarkan gosip tentang artis yang gak jelas. Iya, aku paham. Tapi kan kamu juga harus tahu dong, perkara kamu mendengarkan cerita hantu seperti itu akan juga mempengaruhi pikiranmu. Sedikit-sedikit hantu, bunyi benda jatuh kamu sebut hantu, bayangan hitam dibilang hantu. Jangan-jangan kamu nanti melihatku seperti hantu, timpal Andi. Kamu yakin ingin mendebatku perkara konyol seperti ini? Ini tuh cuma cerita klinik sebagai hiburan aja. Asal kamu tahu Yandi, untuk apa manusia diciptakan otak di setiap kepala yang berbeda? Jika tidak bisa memilih apa yang disuka, seakan percuma dong Tuhan menciptakan manusia kalau semua harus sama seperti yang kamu yakini. Kamu tidak hidup sendiri Andi. Kalau nggak suka, hormati dong. Aku rasa dengan membantahmu perkara ini tidak bisa menggugurkan kewajibanku sebagai istri. Balas Uci kesal, bermula dari ucapan singkat, semua berubah menjadi pertengkaran yang serius. Percayalah, Andi sendiri tidak menginginkan perdebatan itu. Bahkan, ia tidak menyangka jika Uci akan berkata sedemikian lantang. Entah, apakah mungkin ia lelah mendengar Andi yang selalu menyangkut pautkan kejadian yang ia takuti dengan hal-hal klinik. Sebenarnya, ada baiknya juga Andi sedikit melarang Uci untuk selalu mendengarkan podcast horor itu. Ia hanya khawatir dan takut kalau semua itu akan menjadi sumber ketakutannya akan sesuatu yang terlihat ganjil. Percakapan itu berakhir sedikit tegang di antara Andi dan Uci. Andi lebih memilih untuk diam dan pergi dari wajah Uci. Matahari perlahan menghilang di ufuk barat, meninggalkan jejak jingga yang redup di langit. Udara sore berubah dingin lebih cepat dari biasanya, seolah hari itu ingin mempercepat malam. Pohon-pohon di sekitar rumah itu bergoyang pelan, diterpa angin yang terasa lebih kuat dari biasanya. Cabang-cabangnya menciptakan bayangan panjang di dinding seperti jari-jari raksasa yang mencoba meraih apa saja. Uci menatap keluar jendela dengan gelisah, memperhatikan bagaimana kegelapan mulai menyelimuti rumah yang mereka masuki beberapa jam yang lalu. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di dadanya. Rasa seperti diawasi, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar mereka selain keluarganya sendiri. Rasakan deh, ini cuma psikologi sederhana, kata Andi dengan nada ringan, meskipun matanya ikut melirik jendela saat mendengar suara ranting patah dari luar. Sore hari memang sering terasa lebih menakutkan, karena otak kita mempersiapkan diri untuk malam. Kita terbiasa dengan terang, dan begitu langit mulai gelap ya, kita cenderung mengasosiasikannya dengan bahaya. Ia melirik ke arah Uci yang masih diam, menambahkan, angin ini juga nggak aneh. Rumah kita itu ada celah di mana-mana, jadi ya udara bergerak lebih bebas. Semua suara berderit atau gemerisik kamu dengar, itu cuma kayu atau dahan. Meski penjelasan masuk akal, nada suara Andi terdengar sedikit lebih tegang dari biasanya, seolah ia meyakinkan dirinya sendiri dari siapapun. Uci yang masih sedikit kesal dengan ucapan Andi hanya terdiam dan tidak mau menanggapinya. Seakan doktrin Andi seperti angin lalu bagi Uci, meski seringkali dihujani dengan kalimat-kalimat logika seperti itu.
Uci kembali menarik nafas panjang, mencoba meredam ketegangan yang terasa membara di antara dirinya dan Andi. Dia tahu memaksa suaminya menerima apa yang tidak bisa dilihat atau dijelaskan secara ilmiah hanya akan memancing pertengkaran. Andi terlalu keras kepala dan rasional untuk percaya pada hal-hal yang dianggap klinik. Sebaliknya, Uci menyadari bahwa menghindari konflik lebih baik daripada menghabiskan waktu berdebat tanpa hasil. Ia kembali tersadar, melindungi keluarganya lebih penting daripada memenangkan argumen. Namun, dalam diamnya, Uci tidak sepenuhnya menyerah pada logika. Ia memiliki keyakinan bahwa setiap tempat menyimpan energinya sendiri, entah itu dari penghuni sebelumnya atau dari apa yang pernah terjadi di sana. Uci percaya bahwa menghindari konflik di rumah yang terasa berat seperti ini adalah bagian dari menjaga keseimbangan energi. Baginya, argumen yang memicu emosi negatif hanya akan memperkuat hal-hal yang tidak terlihat. Ia tidak menyebutkan itu kepada Andi, tentu saja. Sebaliknya, ia memilih untuk meredam emosinya, berdoa dalam hati, dan membiarkan suaminya tetap berada dalam dunia logikanya sendiri. Sementara ia mencoba menjaga keseimbangan secara diam-diam. Singkatnya, hari kerja pun tiba. Andi berdiri di ambang pintu rumahnya, membawa tas kerjanya yang sudah penuh dengan dokumen proyek dan catatan renovasi rumah. Nadia berlari menghampirinya, memeluk erat kakinya dengan mata bulat yang berbinar. "Ayo jangan lama-lama ya pulangnya," pintanya dengan suara polos. Membuat Andi tersenyum tipis. Ia mengacak rambut putrinya lembut sebelum menatap Uci yang berdiri tak jauh darinya. Wajah istrinya tampak sedikit muram perkara semalam. "Tenang aja, cuma berapa hari kok," kata Andi berusaha terdengar santai. "Ini proyek kecil, ya cuma renovasi rumah tua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya bakal lancar," lanjutnya seraya menatap wajah muram Uci. Uci memaksa senyum meskipun di matanya jelas tergambar kesal dan khawatir. "Aku gak takut sama rumahnya. Aku hanya khawatir sama kamu. Uci, aku akan baik-baik aja. Doakan saja aku yang baik-baik ya, dan jaga putri kita. Aku pergi dulu." Namun, saat ia melangkah keluar dan membuka pintu mobil, Uci sempat menggenggam lengannya. "Jangan lupa doanya," bisik pelan, tatapannya tajam. Untuk pertama kalinya, Andi tidak membalas dengan komentar sinis. Dia hanya mengangguk kecil sebelum melepaskan genggamannya dan melangkah pergi. Punggungnya diselimuti udara dingin pagi yang tak kenapa terasa sedikit berbeda di hari itu. Sesampainya di kantor, Andi dan rekan kerja lainnya, Nia, Joko, dan Bram, langsung bergegas untuk berangkat agar terhindar dari kemacetan kota yang parah. Pasalnya, pagi hari, para manusia yang berangkat mencari nafkah akan secara tiba-tiba membludak bak air keran biru di musola kecil. Langit mendung menggantung di atas mobil yang membawa Andi, Nia, Joko, dan Bram ke sebuah daerah di pinggiran kota. Rumah tua yang akan mereka renovasi berdiri di ujung jalan berkerikil, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang tampak membungkuk seolah menyembunyikan sesuatu. Ya, seperti cerita klise pada umumnya, Andi duduk di kursi depan, sibuk memeriksa catatan proyek di ponselnya. Sementara dia melirik keluar jendela, matanya tajam memperhatikan setiap detail rumah itu yang perlahan muncul dari balik kabut tipis. "Aku dengar-dengar rumah ini dulunya milik keluarga yang gak pernah keluar dari sini," ujar Bram dari belakang, nada suaranya setengah bercanda setengah serius. "Katanya sih ada sesuatu yang membuat mereka takut," lanjutnya seraya menyesap rokok yang asapnya pecah terhantam angin buatan. Andi mendengus, melemparkan tatapan skeptis ke arah kaca spion untuk melihat Bram. Bram, kalau percaya gosip begitu yang gak usah ikut proyek ini, Bram. Yang bikin rumah ini jelek itu bukan sesuatu, tapi cat yang terkelupas dan lantai yang hampir ambruk. Makanya kita ini disuruh renovasi untuk menaikkan harga rumahnya." Tidak ada jawaban dari yang lain. Bram hanya terdiam meringis dengan senyum gigi yang sedikit terlihat.
Nia sibuk dengan suara musik kekinian yang terdengar di earphone miliknya seraya membaca beberapa dokumen yang menurutnya penting dan tidak penting. Sedangkan Joko memilih untuk tidur di kursi depan lantaran malamnya ia harus bergadang meladeni istrinya yang tidak mau ditinggal pergi jauh selama beberapa hari. Beberapa jam perjalanan, sampailah mereka di sebuah rumah yang berada di ujung jalan. Pantas saja kliennya meminta bantuan agen untuk menjual rumah ini. Rumah itu terlalu berada di ujung. Rumah yang lain berada ratusan meter dari tempatnya berdiri dan kondisinya memang cukup memprihatinkan. Cat yang didominasi dengan warna putih sudah terlihat usang, bahkan jauh lebih seram daripada rumah hantu yang berada di pasar malam. Pagar berkarat, dedaunan liar menjalar di sekitar celah pagarnya. Sejak ditinggalkan pemiliknya pada tahun 2020, rumah itu tak pernah berhasil menarik pembeli. Meskipun secara lokasi masih terbilang cukup baik dan harga yang ditawarkan cukup merusak pasaran. Banyak yang mengatakan rumah itu terasa berat saat dimasuki, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diganggu. Beberapa calon pembeli bahkan melaporkan hal-hal aneh, suara langkah kaki di lantai atas ketika mereka sendirian, atau pintu yang tiba-tiba saja terbuka sendiri tanpa angin. Meski para warga yang berada cukup jauh mengatakan bahwa pemiliknya meninggal lantaran terserang COVID, tentu saja Andi lebih menyukai ucapan warga daripada gosip yang keluar dari mulut para pembeli. Bagi Andi, rumah ini hanyalah proyek lain yang memerlukan renovasi untuk membuatnya menarik kembali. Serai menunggu rumah tua satunya lagi terjual. Tetapi di ujung pemikiran Andi yang paling ujung dan gelap tanpa cahaya, ia juga bertanya-tanya apa yang membuat sebuah rumah sedikit modern itu terasa seperti hidup dalam keheningan yang menyeramkan. Saat semua orang di mobil sudah turun dari mobil, Joko pun sudah terbangun dan segera menghitung apapun yang perlu dihitung. Begitupun dengan Nia yang turun membawa berkas yang sudah ia taruh di dalam tas punggungnya. Namun saat ia turun dari mobil, angin tiba-tiba bertiup kencang menerpa wajah cantiknya, membuat daun-daun ikut berjatuhan seperti serpihan hujan. Nia yang biasanya terlihat tenang kini terlihat mengerjitkan dahi, menatap pintu rumah yang sedikit terbuka seolah-olah mengundang mereka masuk. Kalau kita mau renovasi, ya kita juga harus siap menghadapi apapun yang tersisa di dalam, Andi. Gumamnya pelan. Ucapan Nia terdengar begitu ambigu. Joko dan Bram hanya bertukar pandang, sementara yang ditangkap Andi adalah perabotan atau lantai-lantai yang kemungkinan bisa saja roboh sekaligus dengan perabotan yang sudah usang. Kalian masuk aja dulu. Aku mau ke warung ujung. Siapa tahu aja mereka tahu tentang rumah ini dan para pekerja yang bisa digaji kecil untuk merenovasi rumah ini. Ya setidaknya warga tahu bahwa rumah ini akan direnovasi oleh kita. Lanjut Nia menatap Andi. Andi dan dua rekannya tidak menjawab. Nia langsung berjalan kaki menuju warung yang jaraknya tidak bisa dibilang dekat dan tidak pula bisa dibilang jauh. Entahlah. Langit di atas mulai memudar menjadi abu-abu keunguan. Sementara matahari perlahan tenggelam di balik deretan pohon tinggi yang membentuk bayangan panjang di jalan setapak nan berkerikil. Udara sore itu terasa lembab, disertai angin dingin yang sesekali berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Nia melangkah pelan di jalan berkerikil, kakinya bergesekan dengan dedaunan kering yang berserakan. Suara serangga mulai bergema, melengkapi keheningan yang terasa menekan di sekitar. Meski sesekali suara kendaraan dengan knalpot bising membuat jiwa Nia kembali tenang, tandanya masih ada kehidupan normal di sana. Ia merapatkan jaketnya saat melewati pohon besar dengan cabang-cabang yang tampak seperti tangan raksasa menjulur ke arah jalan. Di kejauhan, lampu kecil warung mulai terlihat redup dan berkelip-kelip seolah-olah enggan untuk sepenuhnya menerangi sekitar. Namun, setiap langkah yang mendekat membuatnya merasa seperti diawasi. Jalanan itu kosong. Dia menarik nafas panjang, mengabaikan perasaan aneh yang terus mengikutinya dan mempercepat langkah menuju warung kecil yang tampak seperti oasis di tengah kegelapan. Akhirnya, sampailah dia di sebuah warung sederhana, berdinding beton permanen dengan rak yang penuh camilan dan botol minuman yang berembun di dalam sebuah lemari es. Seorang pria parubaya dengan wajah ramah menyambutnya dari balik meja kasir.
Mengenakan kaos lusuh yang sudah pudar warnanya, Nia memesan secangkir kopi hitam sebelum memulai obrolan, mencari celah untuk bertanya tentang rumah yang akan ia kerjakan. Ramai juga di daerah sini ya Pak, kata dia membuka percakapan sembari memesan secangkir kopi hitam. Ia melirik ke arah rak, mengambil sebungkus keripik, mencoba bersikap santai. Alasan utama Nia pergi ke warung, selain untuk mencari informasi mengenai rumah dan kuli bangunan, dia juga ingin menghindari perdebatan konyol dengan Andi. Pria itu tertawa kecil. Ah, ramai-ramai begini saja Bu. Kalau bukan warga lokal, jarang ada orang lewat sini. Kalau ibu sendiri baru datang ya? Dia mengangguk sambil tersenyum. Iya, saya lagi ada proyek kecil-kecilan di sini. Rumah tua di ujung jalan itu mau direnovasi. Mungkin Bapak tahu soal rumah itu atau kuli pekerja yang bisa diminta kerja di sana, Pak. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut berhenti sejenak, pandangannya mengarah ke arah jalan yang mereka bicarakan. Oh, rumah itu ya? Ia mengangguk pelan, seolah mencoba mengingat sesuatu. Dulu, rumah itu milik Pak Herman. Baru kosong beberapa tahun belakangan ini. Katanya anak-anaknya tidak mau tinggal di sana. Dia menyadarkan tubuhnya sedikit ke meja, mencoba menggali lebih jauh tanpa terlihat terlalu penasaran. Kenapa anaknya tidak mau tinggal di sana, Pak? Rumahnya padahal kelihatan bagus loh. Ya, renovasi sedikit-sedikit lah ya, biar terlihat lebih hidup. Tapi sih memang suasananya agak sepi gitu ya. Pria itu menghela nafas panjang, mengambil kursi untuk duduk. Ya, rumah itu memang bagus. Tapi setelah Pak Herman meninggal, banyak yang bilang anaknya tidak kuat tinggal di sana. Katanya almarhum meninggal karena COVID waktu gelombang pertama dulu. Tapi gosipnya ada yang aneh sebelum itu. Dia menaikkan alis, menyembunyikan rasa tertariknya di balik nada santai. Aneh? Aneh seperti apa ya Pak? Mungkin karena sakit lama jadi kelihatan begitu ya? Pria itu ragu sejenak sebelum melanjutkan, suaranya sedikit lebih pelan. Mungkin iya, tapi sebelum beliau meninggal, ada cerita kalau Pak Herman sering mengurung diri. Katanya dia sering bicara sendiri, terutama saat malam-malam. Warga sekitar tuh mendengar suara-suara aneh dari rumah itu kalau pulang dari kebun. Sepertinya ada tamu yang datang, padahal tidak pernah kelihatan siapapun masuk atau keluar. Dia mencoba tersenyum, tetapi ada sensasi dingin yang mulai menjalar di tengkuknya. Mungkin cuma kecapean kali ya Pak. Tapi anaknya gak mau tinggal di sana karena itu. Pria itu menatapnya dengan ekspresi serius. Tangannya memutar cangkir yang kosong. Anaknya bilang, kalau rumah itu tidak lagi sama setelah ibunya meninggal dulu. Seperti ada sesuatu yang tersisa. Tapi itu kan cuma cerita orang ya Bu. Tidak perlu diguguh. Lagi pula anaknya tidak tinggal di sana juga karena sudah menikah dan memilih buat tinggal di daerah tempat kerjanya biar lebih dekat juga. Dia mengangguk pelan, ia menghabiskan kopinya sambil mencerna informasi itu. Di balik senyum dan candanya, selama bercengkrama menghabiskan sore, ia mulai merasakan bahwa rumah itu lebih dari sekedar kasus biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Selain mendapatkan informasi itu, Nia juga mendapati ada beberapa kuli bangunan yang tinggal di area itu. Rupanya tidak sia-sia untuk berbaur kepada orang asing, dan Nia pun kembali ke rumah itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Yudarian, dan ini akan kita menjadi bagi 3 part ya. Ini baru part 1. Di sini bagaimana sosok Andi ya, sosok menyebalkan kalau menurut saya pribadi. Saya nggak masalah sih sama orang-orang yang skeptis atau tidak percaya dengan hal-hal gaib atau mistis. Saya nggak pernah ada masalah dan nggak pernah membenci, tapi kepada orang yang meremehkan. Jadi beda ya antara percaya sama meremehkan, bahkan cenderung kayak menghina orang-orang yang masih mempercayai. Itu saya nggak suka banget. Seperti sosok Andi ini. Oke, dia nggak percaya, nggak masalah, tapi dia kayak neken istrinya. Terus ya bayangin aja malam-malam dia bawa anak dan istrinya, apalagi anaknya masih kecil, masuk ke dalam sebuah rumah tua.
Kalau memang dia orang yang skeptis dengan hal-hal mistis, saya masih bisa terima. Tapi di dalam itu kan juga namanya rumah tua kan, bisa jadi ada binatang-binatang liar atau nanti akan ada yang lapuk dan roboh menimpa anaknya. Itu kan harus jadi faktor apa namanya pikiran dia juga. Bukan berarti dia kayak sok berani di depan istri dan anaknya terus masuk begitu ke sana seorang pemberani, nggak bisa begitu juga. Dan orang-orang seperti ini biasanya akan kena batunya ya. Jadi makin penasaran kan buat masuk ke part 2-nya nanti. Pokoknya jangan sampai ketinggalan besok ya untuk part keduanya. Dan buat Mas Yudarian, terima kasih atas kisah luar biasanya. Terima kasih atas izinnya kami membawakan kisah ini. Semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.